Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam mungkin tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan dini hari ini menjelang sahur, kita akan kembali melanjutkan bahasan rutin kita setiap Ahad pagi dari kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik, bisa dilihat lanjutannya sampai hadis nomor berapa? 280. Sekarang 286. Terakhir kemarin kita bahas doa istiftah atau doa iftitah. Sekarang kita bahas hadis saking Ali bin Abi Thalib 286. Masih doa iftitah juga. Wa an Aliin ibni Abi Thalibin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila sholati qala wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati ila qawlihi minal muslimin Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk ila akhirih, rawahu Muslim. Wa fi riwayatin anna dzalika fi sholatil lail. Kita lihat hadis 286 dulu dari Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau menjalankan salat, beliau membaca, aku hadapkan wajahku kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi hingga kalimat dan aku termasuk orang-orang muslim. Ya Allah, engkaulah Raja, tidak ada Rabb selain engkau, engkaulah Rabbku dan aku hambamu sampai akhir. Diriwayatkan oleh Muslim. Dalam suatu riwayat Muslim yang lain bahwa bacaan tersebut dalam sholat malam. Hadis berikutnya hadis 287. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis-sholati sakata hunayyatan qabla ay yaqra'a fasa'altuhu faqala aqul Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khotaayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ksilni min khotaayaya bil ma'i wasalji wal barad. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila telah bertakbir untuk salat, beliau diam. Takbir sebelum baca Al-Fatihah diam sejenak. Lalu aku tanyakan perihal itu kepadanya. Beliau menjawab, aku membaca saat itu, ya Allah, jauhkanlah diriku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana telah engkau jauhkan antara timur dengan barat. Ya Allah, bersihkanlah diriku dari kesalahan-kesalahan sebagaimana telah engkau bersihkan baju putih dari kotoran. Ya Allah, cucilah diriku dari kesalahan-kesalahanku dengan air, es dan embun. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Juga di bawahnya lagi hadis 288, masih doa istiftah. Annahu kana yaqul,
Subhanakallahumma wa bihamdika tabarakkasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Rawahu Muslimun bisanadin munqati'in. Wa Daruqutni mausulan wa mauqufan. Dari Umar, ia membaca doa iftitah subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Yaitu, ya Allah, maha suci engkau ya Allah dengan pujian terhadapmu, maha berkah namamu, tinggi kebesaranmu, dan tidak ada Rabb selain dirimu. Diriwayatkan oleh Muslim dengan sanad yang terputus, hadis munqati, dan diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni secara mausul, yaitu bersambung sampai Nabi, dan mauquf. Nah, sekarang kita lihat ini pembahasannya doa istiftah. Kalau dalam hadis itu kata para ulama sebut doa istiftah. Kalau kita biasanya sebut doa iftitah, doa pembuka. Ini letaknya takbiratul ihram antara takbiratul ihram dan al-fatihah. Tadi disebut Nabi SAW diam sebentar, sakata hunayyatan, jadi diamnya sebentar. Sahabat tanya, diamnya itu ngapain? Lantas disebut ketika itu Nabi SAW itu lagi baca doa istiftah saat beliau diam sebentar tadi. Itu tadi baca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Nah, sekarang kita lihat faedah yang bisa kita ambil dari berapa hadis tadi? 1, 2, 3. 3 hadis. Yang pertama, disyariatkan doa iftitah setelah takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, lihat. Terus faedah kedua, doa iftitah itu ada macam-macam. Doa iftitah itu ada macam-macam. Tadi yang pertama apa? Pakai wajah tunji, wajah tu. Yang kedua, Allahumma ba'id baini. Kalau warga sini itu yang kedua ini. Yang ketiga apa?
Nah, subhanakallahumma. Jadi doa iftitah itu ada macam-macam, bervariasi. Lalu lanjutannya, boleh memilih yang ada dalilnya tadi. Jadi boleh pakai nomor 1, boleh pakai nomor 2, boleh pakai nomor 3. Nah, faedah yang ketiga. Yang terbaik doa iftitah dibaca secara bergantian. Yang terbaik doa iftitah itu dibaca secara bergantian. Karena berarti kita menghidupkan semua sunnah Nabi. Karena berarti kita menghidupkan semua sunnah Nabi. Kadang saya pakai wajah tuh, ganti lagi, oh itu subuh. Saat ini zuhur, baca Allahumma ba'id baini. Setelah itu, sekarang asar, saya variasi lagi. Baca subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Jadi dia ganti-gantian. Apa tujuannya? Semuanya berarti menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jadikan gak pilih satu, berarti tambah hafalannya lagi. Namun kalau sulit ya sudah, Allahumma ba'id baini saja. Terus faedah yang lainnya lagi. Sebagian ulama memilih doa iftitah yang dibaca dalam sholat wajib adalah seperti dalam hadis Umar. Adalah seperti dalam hadis Umar. Nah, Umar baca apa? Subhanakallahumma bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Sedangkan iftitah lainnya dibaca untuk sholat sunnah. Nah, lanjutannya dicatat. Sedangkan iftitah lainnya dibaca untuk sholat sunnah. Kalau yang ini tadi kan 3. Nomor 3 itu subhanakallahumma bihamdika untuk sholat wajib. Nomor 1 dan nomor 2 itu nanti dibaca pada sholat sunnah. Seperti hadis 1, wajah tuh situ disebutkan untuk sholat malam. Termasuk sholat tarawih. Karena biasanya sifat sholat malam, sholat tarawih itu panjang. Kalau yang nomor 3, subhanakallahumma bihamdika, pendek. Nah itu hadis sampai 288. Nah tambah satu lagi faedah. Untuk sholat malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya bacaan iftitah tertentu. Untuk sholat malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya bacaan iftitah tertentu.
seperti dalam hadis Ali bin Abi Thalib. Seperti dalam hadis Ali bin Abi Thalib. Nah, terus sekarang kita lihat hadis 289. Wa nahwuhu an Abi Sa'idin marfu'an indal khamsa wa fihi wa kana yaqulu ba'da takbiri a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Nomor 289. Hadis yang serupa dari Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu yang diriwayatkan oleh imam yang 5 disebutkan di dalamnya beliau biasanya setelah takbir membaca A'udzubillahi samiil alim, aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui, minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk, min hamzihi, dari godaannya, wa nafkhihi, dari tipuannya, wa nafsihi, dari rayuannya. Nah, sekarang kita lihat dulu bacaan ta'awudz. Di dalam hadis 289 itu bacaan ta'awudz yang paling panjang. Apa bacaannya? A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Kalau yang paling ringkas ta'awudznya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, sekarang kita lihat beberapa kosakata. Kalau setan sudah paham ya setan ya. Setan itu berasal dari kata syatona yang artinya ba'uda, jauh. Karena setan itu jauh dari kebenaran, kebaikan. Setan itu jauh dari kebenaran dan kebaikan. Nah, ini pelajaran. Setan itu berasal dari kata syatona. Dari kata syatona. Yang artinya apa tadi? Jauh. Jauh dari kebenaran dan kebaikan. Syatona. Sedangkan ada kata ar-rajim. Ar-rajim itu marjum. Marjum itu artinya dilempar atau dilaknat. Minasyaitonir rajim. Ada kata rajim. Rajim itu dari kata al-marjum. Marjum itu dilempar. Dulu setan itu mencuri berita langit, dia dilempar. Dilempar dengan laknat. Jauh dari rahmat Allah. Laknat itu jauh dari rahmat Allah. Ini sudah dapat sifat setan yang pertama dan kedua. Setan itu jauh dari kebenaran, kebaikan. Terus setan itu dilempar dengan apa?
laknat, dia dilaknati. Maka kita terjemahkan terkutuk, dia dikutuk. Dikutuk artinya apa? Jauh dari rahmat Allah. Sekarang tadi sifat setan lagi. Ini sudah sifat setan yang pertama ya. Yang pertama. Ya toh? Jauh dari kebenaran dan kebaikan. Ar-rajim. Apa? Dilempar dengan laknat, jauh dari rahmat Allah. Sekarang yang ketiga. Min hamzihi. Min hamzihi. Kalau dalam buku diterjemahkan dari godaan. Terjemahan yang bagus dari kegilaan. Kegilaan setan. Wa nafkhihi dari kesombongan. Setan. Kemudian wa nafsihi. Dari syair setan. Kita juga bisa nyebut dari nyanyian. Berarti sudah berapa sifat? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti setan itu sifatnya dia itu gila. Kegilaannya kita berlindung. Sifatnya lagi itu sombong. Sifatnya lagi itu dia punya sair-sair. Atau nyanyian-nyanyian yang menggoda manusia. Kalau dalam bahasa nafsi juga bisa selain sair-sair tadi itu, kalau pada dunia perdukunan itu jampi-jampi, mantra-mantra. Seperti pada ayat wa min syarrin naffasati fil uqad. Nah, sekarang faedah yang kita ambil dari hadis ini. 1. Disyariatkan kita membaca ta'awudz.
Disyariatkan kita membaca ta'awudz dengan lafaz seperti dalam hadis. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Aku minta perlindungan kepada Allah yang Maha mengetahui, yang Maha mendengar, Maha mengetahui dari setan. Pertama, setan punya sifat apa? Satu, jauh dari rahmat Allah. Dua, rajim, dilaknat, dilempar dengan laknat, dilaknat, jauh dari rahmat Allah. Yang ketiga, hamzihi, gila. Yang keempat, wa nafkhihi, kesombongan. Yang kelima, nafsihi, syair-syair, punya syair-syair yang menggoda manusia. Terus faedah yang kedua, bacaan ta'awudz disunahkan dibaca setiap membaca Al-Quran. Setiap membaca Al-Quran. Baik dalam sholat maupun di luar sholat. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Juga dalilnya dari surat An-Nahl ayat 98. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jika engkau membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kemudian faedah yang ketiga, membaca ta'awudz adalah sebelum membaca Al-Fatihah. Kemudian faedah yang keempat, sebagian ulama menganjurkan membaca ta'awudz pada setiap rakaat. Membaca ta'awudz pada setiap rakaat. Seperti pendapat Imam Syafi'i dan Imam Nawawi. Namun rakaat pertama lebih ditekankan. Terus yang terakhir, bacaan ta'awudz memakai nama Allah As-Sami wal Alim. A'udzubillahi samiil alim. Ya dah? As-Sami artinya apa? As-Samiil alim. Maha mendengar, Maha mengetahui.
Ingat di sini tidak pakai maha melihat. Tapi apa? Maha mendengar. Dipilih maha mendengar karena, nah ini tulis alasannya, karena Allah, karena setan tidak bisa dilihat. Namun kita cuma dengar godaannya. Makanya tidak pakai audzubillahis abasiril alim, tidak. Atau samiul basir, tidak. Namun pakai apa? Samiul alim, maha mendengar lagi maha melihat. Enggak ada kata basir, maha melihat, maha mendengar lagi maha melihat, maha mendengar lagi maha mengetahui. Kenapa? Karena setan tidak bisa terlihat. Maka disesuaikan nama Allah dengan keadaan setan. Setan itu tidak bisa terlihat. Cuma kita tahu setan itu ada. Nah, itu tentang bacaan ta'awudz. Jadi kita pelajari subuh hari ini bacaan iftitah, terus yang kedua bacaan ta'awudz. Tadi ada 3 bacaan iftitah, wajjahtu wajhiyal ladzi, terus ada Allahumma ba'id baini, terus ada subhanakallahumma bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Terus ada bacaan ta'awudz yang dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri panjang. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ada pertanyaan? Enggak ada. Enggak ada toh? Kalau yang membaca setelah iftitahnya yang pakai takbir Allahu Akbar kabira. Boleh, namun itu bacanya panjang sekali. Biasanya disingkat-singkat. Jangan saya kopikan bacaan iftitah, ada macam-macam saya sudah buat. Sampun Ji. Biar kita setelah ini makan sahur di ruang makan seperti biasa. Yang bacaan yang selain itu kan ada hamdan kasiro atau yudan mutarok, tapi itu masuk enggak itu? Masuk bacaan tak kita enggak? Allahu Akbar kabira. Walhamdulillah katsira. Subhanallah bukratan wa asila. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Apa awalnya? Ada yang mengatakan seperti itu. Nanti kita lihat. Ada sebagian lafaz. Nanti kita lihat ini. Saya nanti rinci saja. Ada di ini buletin saya sudah buat waktu ngajar di Tanjung Sari itu. Nanti insyaallah tak kasih tahu lagi. Ya. Ya itu juga termasuk nanti. Namun nanti saya kasih tahu bacaan lengkapnya karena ada bacaan lengkapnya. Sebagian orang itu potong-potong. Baik, itu saja kita cukupkan. Mungkin manfaat dan Allah memberikan kita taufik dan hidayah untuk terus bisa beramal soleh. Pekan depan tetap ada untuk kajian sahur. Ya, nanti jam 3 sampai sahur di sini. Tetap kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.